Let's pay homage to the Buddha, the fully enlightened one. Mari kita sama-sama memberi penghormatan kepada Buddha yang tercerahkan sepenuhnya. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. I'm going to pay respect to Buddha, reciting one of the stanza when I used to recite whenever I give Dhamma talk in my own language. Jadi saya memberikan penghormatan kepada Sang Buddha, selalu memberikan biasa memberikan satu bait-bait kalimat, syair-syair kalimat gitu ya, dengan bahasa bacaan disampaikan saya dong. Buddha bodhaya titi titanto yo dhammataya sa. Dhammataya tanto dhammantino vadranaya sa. Nibuddho nibbanataya tan lokataranami. Lokatarano lokatumai kusaya tasu phitto mudo. Yo nago Buddha nagamiro yadiya sindi atutta chin myaswa phayadi. Buddha thissa lin ko ro rai tho tin ti myin tormu bi phit yue. Bodhaya sa chathai ta tu bo lu ro ko tu tin lin ti ja ba se chin chu nga lagaw. Tanto kuroga bin yin chi ro mu bi phit yue. Dhammataya sa chathai ta tu bo lu ro ko tu me yuen yin chi ja se chin nga lagaw. Tanto kurai ga bin kileta upu khatte nyin tormu bi phit yue. Dhammataya sa chathai ta tu bo lu ro ko tu me yuen kileta pu nyin ja ba se chin nga lagaw. Dino wa tandaya na wan garachango. Kutan thau chao kuro ran yauk pi phit yue da lien. Dharanaya sa kuro thatu chathai tu ro ne buddha wan ma be kando. Kutan thau chao yauk ja ba se chin chu nga lagaw. Ne buddha kileta prai nibban win san yuk te. Kuro rai nyin tormu bi phit yue. Nibbanataya sa kuro thatu we ne lu ro pu khatte nyin ja ba se chin chu nga lagaw. Dhammam ni sin li na dhamma sakko. Titi ti karuna she tha metta aphit ho cha tormu khet ba pe i. Lokatarana lokatumbai kusaya tasu phit tormudo. Dhanagam Buddha nagamiro yadiya sindi atutta tu myaswa phyago. Nami namami ko nau nalong thong song pyaung pyo. Mango sho yue gado myan no let song mo yue. Shikho nyo pa i myaswa phaya myaswa phaya. Sadhu sadhu sadhu. Today is the beginning day of the Indonesian retreat. Hari ini adalah hari kita memulai ya retret pertama di Indonesia gitu untuk awalnya.
Are there many those who are new meditators who never practice anapana meditation? Apakah ada maksudnya pemeditator yang sebelumnya tidak pernah berlatih anapanasati? Ada nggak yang nggak pernah berlatih anapanasati sebelumnya? Only one? Two? Others are those who have been practicing anapana meditation. However, whether beginners, whether those who have experience of practicing anapana meditation, today I will explain how to practice anapana meditation in a practical way. Jadi ya maksudnya baik yogi yang pemula ataupun yogi yang sudah pernah berlatih anapanasati sebelumnya, saya tetap akan berusaha memberikan penjelasan mengenai cara berlatih anapanasati. I believe all of you have read Paus Yaro's book, Knowing and Seeing partially, especially Anapana section. Jadi saya percaya ya kalau misalkan sebagian besar dari kita semua sudah membaca buku dari Pak Sayadaw yang berjudul Knowing and Seeing, terutama di bagian anapanasatinya. Almost all those who practice anapana meditation, they need to know how to prepare for their meditation. Bagi mereka yang ingin berlatih anapanasati, mereka perlu mengetahui persiapan-persiapan apa yang perlu mereka lakukan untuk mulai berlatih anapanasati. When we are going to practice meditation, we need calm mind. Calm mind. Jadi kalau kita ingin memulai anapanasati, kita membutuhkan calm mind. Kita membutuhkan pikiran yang tenang. If we have calmness of mind, calm mind is ready for meditation practice. Jadi jika kita memiliki pikiran yang tenang, maka kita akan siap untuk memulai meditasi. For that reason, we should develop calmness of the mind before we start mindfulness of breathing anapana meditation. Jadi dengan alasan itu maka kita perlu memulai untuk meningkatkan ketenangan pikiran sebelum kita memulai berlatih meditasi anapanasati atau penyadaran murni terhadap nafas. If the mind is not calm, meditators cannot focus on the natural breath too. Jika pikiran itu tidak tenang, maka seorang yogi itu akan sangat susah untuk fokus kepada objek dari meditasi. If the mind is active, you cannot focus. Meditators cannot focus on the breath naturally too. Jika pikiran itu aktif, maka seorang yogi tidak akan bisa fokus kepada objek dari meditasinya. For that reason, before we start focus on the in-breath and out-breath, we need a good preparation. It is to make the mind calm first. Jadi sebelum kita memulai untuk melihat objek nafas masuk dan nafas keluar, kita perlu membuat persiapan agar pikiran kita menjadi tenang. First of all is how to sit, the way of sitting. Jadi hal yang pertama itu adalah bagaimana cara duduk, posisi duduknya. We should sit on something soft cushion. Jadi kita harus duduk di tempat posisi yang nyaman dan yang lembut ya. The front one is a little bit low, the behind one is a little bit high. The way now here meditators are using. Jadi posisi badan itu di bagian depan itu agak sedikit rendah dan bagian belakang itu badan posisi agak sedikit tinggi dengan ditopang itu oleh alat yang seperti yang sekarang yogi-yogi pakai punya gitu. So when we are going to sit, we should sit a simple way. So we fold our leg and then one is back, one is front.
Ya, jadi jika kita ingin berlatih posisi duduk itu, kita mengatur posisi duduk kita di mana satu kaki itu tidak bersilang ya, tapi satu kaki di depan, tidak saling menindih, satu kaki di depan, satu kaki di belakang. Many foreigners, those who went to Pa'ak meditation center, what I noticed then, they used to sit half lotus or full lotus. It is not very suitable for developing concentration. That's why whenever they sat in that way, I suggested them to sit in a simple way. Jadi banyak orang asing yang pergi ke tempat Pa'ak Center ya untuk berlatih meditasi, dan mereka mengambil posisi duduk itu setengah lotus gitu ya. Nah jadi Sayadaw melihat itu banyak kesulitan yang mereka alami. Jadi Sayadaw itu menyarankan posisi duduk yang seperti yang sangat simpel seperti yang tadi disarankan itu. So fold your leg and then one is keep your leg, one is back, one is front in a simple way, and then keep your body straight and head straight. Nah, jadi dengan cara yang gampang itu posisi kaki itu satu di depan, satu di belakang, nggak saling menindih. Lalu posisi badan itu tegak kayak gitu. You should relax your body and mind too. Anda harus merilekskan tubuh Anda dan juga pikiran Anda. So you should place your hand on your lap. Jadi letakkan tangan Anda itu di atas kaki Anda. So for about left and right, anyway you can keep your hand. Jadi tidak masalah ya mau tangan kanan di atas tangan kiri atau tangan kiri di atas kanan, itu tidak menjadi masalah. For those who want to place their hand on both of the knees also can do too. Bagi mereka yang mau meletakkan tangan di dengkulnya ya, itu juga tidak masalah. In the long run, placing the hand on the lap, it is better. Oke, tapi kalau misalkan untuk berlatih dalam jangka waktu yang agak panjang, lebih baik itu tangan kanan itu ditaruh di atas tangan kiri. However, along the way you are developing concentration, sometimes you can use either one or another. Jadi kalau misalkan kita sudah berlatih anapanasati sudah lebih jauh, itu kita bisa menggunakan salah satu posisi tersebut. So when we sit down comfortably, keeping our body and head straight, relaxing our body and mind, if the mind is already calm, you can start focus on the in-breath and out-breath. Jadi jika posisi tubuh kita sudah benar, kepala kita sudah posisi tubuh kita sudah tegak kayak gitu, maka kita akan dengan sangat mudah sekali fokus terhadap objek kita. If you notice your mind is not calm, you should develop calmness of the mind first. Jadi jika Anda mengetahui bahwa pikiran Anda sedang tidak dalam keadaan tenang, maka Anda harus berusaha mengembangkan ketenangan yang ada di dalam pikiran Anda terlebih dahulu. How to develop calmness of the mind? Lalu bagaimanakah caranya untuk mengembangkan ketenangan pikiran? It is to radiate metta towards oneself first. Jadi kita memulai dengan metta ya, untuk sebagai suatu permulaan. So sit down comfortably, keeping your body and head straight, and then pay attention oneself. Jadi saat sudah duduk dengan posisi tegak kayak gitu, pikiran difokuskan kepada diri kita sendiri. I believe you all want to be well and happy. Saya percaya ya bahwa kita semua ingin menjadi orang yang sehat kayak gitu. Do you want to be well and happy? Mau jadi sehat dan bahagia kayak gitu? Yes. So wishing oneself to be well and happy, we pay attention oneself and radiate metta oneself. May I be well and happy. May I be well and happy steadily. Ya, jadi kita bermula dengan cara mengarahkan pikiran ke dalam diri kita sendiri dan mengatakan bahwa kita ingin sehat dan bahagia, kita ingin sehat dan bahagia. When you radiate metta, you yourself, you need to radiate mindfully, wishing oneself to be well and happy. Jadi jika Anda sudah mengembangkan ya tadi ingin sehat dan bahagia gitu, maka Anda pelan-pelan akan semakin meningkatkan ketenangan dan Anda akan mendapatkan semakin pikiran jadi semakin terfokus ke diri sendiri Anda untuk merasa tenang dan bahagia. After radiating oneself for a while, you should pay attention to someone you respect.
Female should be female respected person. Male should be male respected person. Jadi setelah Anda mengarahkan perasaan cinta kasih kepada diri Anda sendiri, Anda bisa mulai mengarahkan kepada orang lain, yang wanita kepada yang wanita, ke yang pria juga kepada yang pria. Wishing him or her to be well and happy, mindfully radiate metta towards that person. May she or may he be well and happy. May he or may she be well and happy. Jadi cara kita memberikan metta kepada orang lain itu adalah dengan cara kita benar-benar berharap bahwa orang lain, apakah dia pria atau wanita, itu merasa memberikan semoga dia sehat dan berbahagia, semoga dia sehat dan berbahagia. When we are going to develop calmness of the mind by radiating metta towards oneself or others, important thing is to radiate metta towards them or towards oneself mindfully. Jadi poin penting ya kalau kita ingin melakukan meditasi metta ya gitu terhadap diri kita sendiri atau kepada orang lain adalah kita harus benar-benar penuh kesadaran atau penuh perhatian melakukan metta baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada diri orang lain. If you are radiating metta towards oneself or others and mindfully, you cannot develop calmness of the mind easily. Jadi jika Anda sudah memiliki melakukan ya meditasi metta kepada diri sendiri dan kepada orang lain dengan penuh perhatian dan penuh kesadaran kayak gitu, maka Anda akan bisa sangat gampang untuk mendapatkan mengembangkan konsentrasi pikiran. So radiate metta towards oneself or others mindfully, wishing oneself or wishing them to be well and happy. Jadi itu benar-benar harus diperlukan memberikan metta kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain dengan sangat-sangat penuh perhatian sekali. If you mindfully radiate towards the one you respect, you will notice your mind will become calm within a short time. Jadi jika Anda benar-benar melakukan metta kepada orang lain yang Anda hormati itu, maka Anda akan sangat cepat sekali mendapatkan ketenangan pikiran dalam waktu yang sangat singkat. Many meditators, both beginners and those who are practicing Anapana already for a long time, they used to ask, Bhante, what is natural breath? Jadi bagi mereka, baik para yogi yang sudah berlatih Anapanasati sudah sangat lama ataupun para pemula kayak gitu, mereka masih sering juga bertanya kayak gitu, Bhante, nafas yang alami itu seperti apa gitu? Do you know what is natural breath? Apakah kalian tahu itu nafas yang alami itu seperti apa? If you want to know what is natural breath, you need calmness of you need calm mind. Jika Anda ingin mengetahui nafas yang alami, Anda membutuhkan pikiran yang tenang. After radiating metta towards respected person mindfully, when you notice your mind becomes calm. When the mind is calm, your breathing become natural. Jadi jika Anda memperhatikan ya, memiliki kesadaran terhadap metta yang Anda pancarkan kayak gitu kepada orang, nah terus Anda memperhatikan dengan baik-baik, maka Anda akan bisa mengetahui bahwa pikiran Anda menjadi sangat tenang dan dengan alami Anda akan mengetahuinya. So many meditators used to ask, how long do I need to radiate metta towards respected person? Jadi banyak para peyogi yang bertanya kayak gitu, berapa lama saya harus melakukan metta kepada orang lain? You need to radiate metta until you notice your mind becomes calm. Jadi Anda perlu melakukan metta hingga Anda mengetahui bahwa pikiran Anda telah menjadi tenang. How long do you need to take time is not easy to say for everybody. Jadi kalau untuk mengetahui berapa panjang waktu yang diperlukan untuk melakukan metta, jadi sangat gampang sekali ya bagi kita untuk mengetahuinya. But if you are mindfully radiate metta towards respected person,
you will notice, you will see, your mind becomes calm within a short time. Jadi jika Anda benar-benar melakukan meta dengan penuh perhatian dan penuh kesadaran murni terhadap orang, maka Anda akan bisa mengetahui bahwa pikiran Anda telah menjadi tenang dengan sangat cepat sekali. Those who want to radiate metta towards all the beings in general, also they can do too. Jadi bagi mereka ingin melakukan meta ya kepada makhluk-makhluk lainnya, itu juga bisa mereka melakukan hal tersebut. So when you notice your mind is calm, aware of the breath around here, the breath will appear somewhere around here naturally. Jadi jika pikiran Anda sudah tenang, maka Anda akan memperhatikan dan mengetahui bahwa nafas mengamati daerah di sekitar yang tadi ini ya ditunjukin saya dahulu. Important thing is to feel the breath somewhere around here. Wherever it is okay. If you feel somewhere the breath, focus the breath there. Jadi hal yang paling penting itu adalah Anda bisa merasakan nafas ya di sekitar areal daerah sini kayak gitu. Jadi itu adalah hal yang penting kayak gitu. Tidak peduli di bagian mana gitu di daerah yang ditunjukkan itu, tapi kalau bisa Anda merasakan mengetahui di daerah situ, itu adalah sangat baik sekali. Buddha instructed us to focus in and out breath from where it is touching. Nah, jadi Sang Buddha ya memberi instruksi kepada kita untuk bisa menyadari atau mengetahui nafas di mana nafas tersebut terjadi sentuhan. That is to say, it is explained in the Visuddhimagga to focus the breath from where it is touching. Di mana itu dijelasin di dalam Visuddhimagga bahwa kita menyadari nafas di tempat di mana nafas itu mengalami sentuhan. So when the mind is calm and if you aware of the breath around here and if you feel the breath wherever, just focus on the breath there, noting in, noting out when you breathe in and when you breathe out. Ya, jadi jika Anda bisa merasakan nafas di areal sekitar ini, Anda hanya cukup perlu mengetahui bahwa ada nafas masuk dan ada nafas keluar. Cukup hanya itu saja yang perlu Anda lakukan. When you're breathing in, note in. When you're breathing out, note out. Without following inside the body, outside the body. Jadi pada saat nafas masuk, Anda mengetahui bahwa ada nafas masuk, dan pada saat nafas keluar, Anda mengetahui ada nafas keluar tanpa mengikuti nafas tersebut masuk hingga ke dalam badan Anda. Let me give an example. Here, please look at me. Here, this is the place where the breath is touching. This is the breath. So when you breathe in, it touches here. And it passes through without missing the place, and it ends here. When you breathe out, it touches here. It passes through without missing the place, it ends here. This is the place where the breath is touching all the time. That's why you need to focus the breath from where it is touching. Ya, jadi saya ada memberi satu gambaran ya pada saat kita bernafas itu ini adalah nafasnya di mana terjadi sentuhan. Jadi pada saat nafas ini kita menyentuh daerah sini, kita tahu itu terjadi nafas masuk sampai di sini kayak gitu. Dan pada saat itu keluar, nafas keluar itu kita juga mengetahui nafasnya keluar sampai menyentuh bagian sini. Ini adalah titik di mana terjadi sentuhan itu. If we focus the breath from where it is touching, one thing we need to be careful. If we put much effort, we know more the touch. Instead of knowing the breath, we know more the touch. Because of knowing the touch, it changes into 4 elements meditation. You will feel hardness, tension, supporting, and it will make you feel discomfort feeling. That's why you need to focus on the breath from where it is touching, not the touch. Jadi jika Anda sewaktu memperhatikan nafas titik sentuh tersebut, Anda harus memperhatikan bahwa jika Anda melakukan sewaktu memperhatikan titik sentuh itu, Anda meletakkan usaha yang terlalu semangat yang terlalu besar gitu di poin tersebut, maka yang Anda sadari itu adalah sebenarnya titik sentuhannya dan bukan menyadari nafasnya. Jadi Anda harus memperhatikan benar-benar. Jika Anda meletakkan usaha yang terlalu berlebihan, maka Anda jadinya berlari ke objek melatih 4 unsur. Meditators used to put too much effort. What is the reason why they put too much effort?
Jadi biasa para para yogi pemeditator itu biasa melakukan meletakkan terlalu banyak semangat kayak gitu. Kenapa alasannya mereka memiliki banyak semangat dalam memperhatikan hal tersebut? Can you give me an answer? Bisa menjawabnya? Why do they put too much effort? Kenapa suatu memperhatikan nafas itu semangatnya terlalu besar sekali untuk memperhatikan nafas tersebut? Yes. No voice. Yes, because they want to attain jhana concentration. Ya, karena tentu saja mereka ingin mencapai tingkat konsentrasi jhana. I will explain all of you. We humans are intelligent. We humans expect something whatever we do. We want to be successful in whatever we do. Because of this reason, we become greedy. Ya, jadi saya ingin memberi penjelasannya gitu, bahwa kita sebagai manusia, kita adalah manusia memiliki kepintaran kayak gitu, sehingga apapun hal yang kita lakukan, kita selalu berusaha mendapatkan hasil kayak gitu, ingin mendapatkan manfaat. Karena dengan alasan itulah maka itu menjadi memberikan keserakahan itu timbul di dalam diri kita. Because we want to be successful in our practice. For that reason, sometimes unknowingly we put much effort because of our habit. Ya, jadi karena kita ingin kita selalu mempunyai kebiasaan untuk ingin sukses kayak gitu, maka kadang kita secara tanpa sadar melakukan hal-hal yang biasa menjadi kebiasaan kita dalam memperhatikan objek tersebut. I told all of you, this is our habit. Why? Ya, saya ingin memberitahu ya bahwa itu adalah kebiasaan kita. Mengapa? When we do worldly things, if we want to finish within a short time, how do? We put much effort. We spend more time. We want to finish quickly. But in the Dhamma, in the meditation practice, we can't do this way at all. Ya, jadi kalau misalkan kita dalam melakukan hal-hal duniawi kayak gitu, kita untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan cepat, kita biasanya melakukannya dengan semangat yang sangat tinggi, berusaha menyelesaikannya dengan waktu yang singkat dan buru-buru penuh semangat kayak gitu. Tetapi jika untuk di dalam urusan dengan dhamma, itu hal tersebut tidak bisa dipraktekkan. Also, many meditators, because of practicing meditation, by focusing on the breath, for certain period, many meditators, they encounter discomfort. They feel unpleasant feeling in their body, in their mind. What is the reason? Jadi banyak itu ya para meditator yang sudah setelah berlatih dalam suatu periode kayak gitu, mereka merasakan suatu perasaan yang tidak menyenangkan, tidak menyamankan, tidak membahagiakan. Kenapa bisa timbul hal seperti demikian? Because of putting much effort. Karena mengerahkan terlalu banyak semangat dan usaha. Meditation practice is for sukha, not for dukkha. Jadi praktek meditasi itu adalah untuk sukha atau kebahagiaan, bukan untuk dukkha atau penderitaan. If you experience dukkha along the way you are practicing, for sure, the way you are making an effort is not proper. Jadi jika dalam Anda melakukan praktek meditasi itu Anda merasakan duka, maka sudah pasti dalam cara Anda mengarahkan usaha itu adalah dengan cara yang tidak benar atau tidak tepat. Almost all the problem occurred because of putting much effort. Jadi kebanyakan masalah itu adalah timbul karena mengerahkan semangat yang terlalu tinggi atau besar. For that reason, I always suggested all the beginners and those who don't know how to develop calmness of the mind and those who don't know what is a natural breath, to radiate metta towards on 7 others. Jadi dengan alasan itulah maka Sayadaw selalu memberikan pengarahan kepada para pemeditator gitu ya, baik yang sudah baik kepada para pemula gitu, untuk melakukan meditasi metta dulu kepada diri sendiri maupun kepada orang lain.
It is a good preparation to start before you start Anapana meditation is to radiate metta. Jadi itu adalah suatu persiapan yang sangat bagus sekali ya jika sebelum Anda memulai dengan praktek Anapanasati, Anda memulai dengan metta dahulu. So every beginning of the sitting, good thing to do is to develop calmness of the mind by radiating metta towards oneself and others mindfully. Jadi untuk kita bisa bermula Anapanasati baik pada setiap sesi adalah sangat baik sekali kita jika memulai dengan metta baik kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain dengan penuh kesadaran dan penuh perhatian. So for the beginner, this instruction or this suggestion or explanation is good enough for them. How to start their Anapana meditation. Jadi dengan penjelasan ini adalah suatu langkah yang cukup baik bagi para pemeditator yang pemula untuk memulai meditasi mereka. For those who had an intention to focus on the long and short breath, I need to suggest when to do. Jadi bagi mereka yang yogi yang ingin memperhatikan di mana kapan terjadi nafas panjang dan nafas pendek, saya akan memberi pengarahan kapan harus memulai untuk mengamati nafas tersebut, nafas panjang dan nafas pendeknya. Only when you can focus on the in and out breath, maybe for 30 minutes or 40 minutes at a time. If you want to change long and short breath method, you can change. Hanya jika pada saat Anda sudah bisa mulai mengamati nafas masuk dan nafas keluar kurang lebih sekitar 30-40 menit, maka Anda bisa mulai mengganti untuk mengetahui nafas panjang dan nafas pendek. Before you can focus on the breath, in and out breath, well, you should not focus on the long and short breath. Jadi sebelum Anda bisa untuk mengamati nafas panjang dan nafas pendek itu Anda harus bisa mengamati nafas masuk dan nafas keluar terlebih dahulu. Actually, whether we focus on the long and short breath, on the long breath or short breath, our breathing is changing all the time. Short breath to long breath to short breath. Jadi baik kita memfokus kepada baik nafas panjang ataupun nafas pendek, itu pasti akan selalu terjadi perubahan di dalam nafas. Waktu kita mengamati nafas panjang pasti akan terjadi nafas pendek. Pada saat kita mengamati nafas pendek juga akan terjadi nafas panjang juga. Only because meditators could not focus on the in and out breath simply for 30 minutes or 40 minutes, we don't instruct meditators to change focusing long and short breath. Ya, karena dengan alasan bahwa para pemeditator itu tidak bisa fokus ya kepada nafas masuk dan nafas keluar, maka dari para guru tersebut tidak menganjurkan mereka untuk berpindah ke nafas panjang dan nafas pendek. That's why for the beginner or those who could not focus well on the breath longer time, please don't think to focus on the long and short breath. Jadi bagi mereka yang berlatih meditasi jika tidak bisa mengamati nafas masuk dan nafas keluar lebih panjang gitu, mereka tidak bisa berpindah ke nafas panjang dan nafas pendek. Are there any meditators who are focusing on the long and short breath? Apakah ada di antara kita ya yang maksudnya sudah mulai fokus ke nafas panjang dan nafas pendek? Not yet, Bande, because we haven't practiced. Belum Bante karena kita belum berlatih. So, for the beginner and those who are going to start tonight or tomorrow, these instructions will be enough for all of you. Jadi bagi para pemeditator yang ingin memulai latihannya baik malam ini ataupun besok gitu, harusnya instruksi singkat ini bisa memberikan bantuan kepada Anda. So instead of explaining furthermore about how to practice Anapana meditation, I want all of you know
what is the purpose of practicing meditation. Jadi selain Saido ingin memberikan penjelasan setelah memberi penjelasan mengenai bagaimana cara berlatih anapanasati, Saido ingin memberi penjelasan lebih jauh mengenai apa manfaat dari meditasi itu. Meditation practice is simply to say training of the mind. Nah, meditasi itu kalau secara simpelnya itu bisa disebut sebagai cara melatih pikiran. As you all know, when you are going to practice anapana meditation by focusing on one object from one place, how difficult to be with that object for a long time, even for 5 minutes continuously. Jadi seperti yang Anda ketahui bahwa jika Anda ingin memulai meditasi, bahwa sangat susah sekali kita untuk bisa menjaga pikiran kita di dalam satu objek agar tidak berpindah bahkan hanya selama 5 menit saja. When we are going to practice meditation by focusing an object, our mind wanders, taking this, taking that object again and again. Jadi sewaktu kita hendak memulai untuk memfokus pikiran kita kepada satu objek, pikiran kita selalu lari sana dan lari sini mengambil objek itu dan objek ini. How do you think such state of mind is beneficial for you, or such state of mind is dangerous for you? Jadi Anda harus mulai berpikir gitu ya, kondisi pikiran seperti bagaimana yang memberikan manfaat kepada Anda dan kondisi pikiran seperti bagaimana yang bisa memberikan suatu dampak yang bahaya bagi diri Anda. Maybe you may not give an answer. I need to say some more. Buddha said, untrained mind, I see no other single things which is as dangerous as untrained mind. Jadi mungkin kita tidak akan menjawab gitu. Jadi saya memberi itu tadi tidak ada hal lain yang paling berbahaya dari pikiran selain daripada pikiran yang tidak terlatih. What did the Buddha said? I see no other single thing which is as dangerous as untrained mind. Jadi apa yang dimaksudkan dengan Sang Buddha bahwa tidak ada hal lain yang lebih berbahaya selain daripada pikiran yang tidak terlatih. Buddha also continue, I see no other single thing which is as beneficial as trained mind. Dan Sang Buddha juga melanjutkan bahwa saya tidak melihat hal apapun yang lebih bermanfaat selain daripada pikiran yang terlatih. Because of encountering difficulty along the way you practice meditation, many meditators want to give up. Jadi banyak para yogi itu karena dalam praktek meditasinya menemui banyak kesulitan, maka mereka ingin menyerah saja. But do remember the words of the Buddha. Buddha said, difficult to do is what is really beneficial for oneself. Easy to do is what is not really beneficial for oneself. Jadi kalau misalkan hadapi situasi begitu, kita harus berusaha mengingat bahwa apa yang dilakukan dengan susah payah itu adalah suatu hal yang bermanfaat bagi diri kita, sedangkan hal yang bisa dilakukan dengan sangat gampang itu bukan suatu hal yang bermanfaat bagi diri kita. What did the Buddha say? What is difficult? Apa yang Sang Buddha katakan, apa yang susah? Difficult to do is what is really beneficial for oneself. Easy to do is what is not really beneficial for oneself. Jadi maksudnya adalah apa yang susah untuk dilakukan itu adalah hal yang bisa membawa manfaat kepada diri kita, tetapi hal yang sangat gampang dilakukan itu adalah menjadikan hal yang tidak bermanfaat bagi diri kita. How easy watching television is. Jadi betapa mudahnya untuk mengamati itu kegampangan tersebut. How easy listening music. Betapa mudahnya kalau kita mendengarkan musik. Are you happy listening music? Anda senang kalau mendengarkan musik? Are you happy watching television? Anda senang kalau misalkan Anda menonton televisi? Yes.
It is very easy to do, but not beneficial. Jadi itu adalah hal yang sangat gampang sekali dilakukan, tetapi itu tidak membawa manfaat. Is it easy to focus on the breath for 1 hour? Apakah gampang untuk fokus kepada nafas selama 1 jam? No. How difficult it is. Ya, betapa susahnya ya. But it is really beneficial. Tetapi itu benar-benar sangat bermanfaat sekali. Untrained mind is very, very dangerous. Pikiran yang tidak terlatih itu benar-benar sangat berbahaya sekali. I will make all of you know how dangerous they are. Jadi saya akan memberitahu kepada kita seberapa berbahayanya hal tersebut. Along the way you are practicing mindfulness of breathing meditation or other meditation object. Your mind doesn't want to be with your meditation object. Jadi selama Anda memfokuskan pikiran Anda kepada objek meditasi Anda, pikiran Anda sangat tidak ingin sekali untuk fokus kepada objek tersebut. Your mind want to wander, your mind want to take this object, your mind want to take that object. Pikiran Anda sangat ingin sekali untuk mengembara, ingin mengambil objek ini, ingin mengambil objek itu. A lot of activities and a lot of memories appear in your mind. Jadi sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas dan memori-memori yang muncul di dalam pikiran kita. Do you know, at the near that moment, in our mind appear different objects alternatively in the way they appear at the time you practice meditation. Jadi apakah Anda tahu ya, jadi saat kita menjelang kematian, objek-objek yang bermunculan itu munculnya secara ngacak kayak gitu ya. Sama seperti sewaktu kita berlatih meditasi itu, pikiran itu munculnya ngacak-ngacak, bisa objek ini, bisa objek itu, bervariasi, sangat bervariasi sekali. When we are free, if we are going to think, what type of object do we use to think about? Ya, jadi pada saat kita sedang tidak melakukan sesuatu apapun kayak gitu, jika kita pada saat tersebut kita ingin berpikir, maka biasanya objek apa yang kita, atau pikiran apa yang kita pikirin? Sensual objects or wholesome object? Objek yang penuh kesenangan indrawi atau objek yang kusala, objek yang baik ya. Objek kesenangan indrawi yang maksudnya menikmati kesenangan-kesenangan indrawi, atau objek yang baik, mendatangkan manfaat baik, kusala. Can you give me an answer? Bisa jawab? We are born with craving. We live with craving. We die with craving. Kita lahir dengan membawa nafsu keinginan, kita hidup dengan nafsu keinginan, kita mati dengan nafsu keinginan. Let me repeat again. We born with craving, we live with craving, we die with craving. Jadi saya ingin mengulang lagi, kita lahir dengan nafsu keinginan, kita hidup dengan nafsu keinginan, kita mati juga dengan nafsu keinginan. Pursuing sensuality all the time between birth and death. Jadi untuk mempraktekkan atau mengalami hal-hal kesenangan indrawi selama proses kita hidup. Desiring this, desiring that, expecting this, expecting that. We spend a lot of our lifetime pursuing sensual pleasures. Menginginkan itu, menginginkan ini, mengharapkan hal ini, mengharapkan hal itu. Kita menghabiskan waktu yang sangat banyak dalam hal kesenangan-kesenangan indrawi tersebut. Because of this reason, most of the time, almost all the time, our mind is thinking about sensual pleasures. Ya, karena alasan-alasan itulah maka pikiran kita selalu cenderung untuk memikirkan objek-objek kesenangan yang indrawi. Sensual pleasures mean beautiful objects, beautiful sound, good smell, good taste, and good touch. Kesenangan indrawi itu ya, itu seperti misalkan melihat objek yang menyenangkan, mendengar objek pendengaran yang menyenangkan, mencium bau sesuatu yang harum, yang menyenangkan, mengecap sesuatu yang menyenangkan, atau merasakan sentuhan-sentuhan yang menyenangkan juga. Because of this reason, at the near death moment, most of the objects that can appear at the near death moment objects will not be wholesome objects. Karena
alasan-alasan tersebutlah, maka pada saat menjelang kematian kita itu sangat susah sekali untuk bisa muncul pikiran yang baik. Taking a starting object at the near death moment, we pass away. It will decide our destiny. Ya, jadi pada saat kita menjelang kematian, objeknya apa yang kita ambil itu akan menentukan tempat tujuan mana kita akan mengalami, apa kita akan terakhir kembali lagi. As you know, how difficult to be with wholesome object even for 5 minutes. Jadi seperti yang Anda ketahui ya, betapa susahnya untuk bisa mempertahankan pikiran di objek yang baik atau objek yang kusala itu bahkan hanya selama 5 menit saja. Now you all are healthy, strong. Now you all have mindfulness. At the near death moment, you have no strength. You are seriously ill. How can you pay attention the object you want? How can you take the object you want at the near death moment? Jadi sekarang ya, Anda dalam kondisi sehat, kondisi kuat kayak gitu, Anda bisa memiliki pikiran yang bisa fokus kayak gitu. Tetapi pada saat nanti akan menjelang kematian, Anda akan mengalami tubuh menjadi sangat lemah, sangat gampang sakit kayak gitu. Betapa lemahnya pikiran, betapa lemahnya untuk bisa mempertahankan suatu objek yang baik. Is it easy to choose the object, to take the object as you want at the near death moment? Apakah gampang untuk bisa menentukan atau memilih objek yang akan Anda pilih kayak gitu pada saat Anda akan menjelang kematian? Not easy one. Enggak ya, jadi tidak mudah. That's why to be able to face our death, we need preparation. That preparation is to train the mind. Jadi ya, sebelum kita mengalami hal-hal pada saat menjelang kematian kita perlu membuat persiapan. Persiapannya adalah dengan melatih pikiran Anda. Without preparing, it is impossible. It is very difficult to face our death. Tanpa persiapan itu adalah hal yang sangat tidak mungkin sekali, hal yang sangat susah sekali bagi kita untuk menghadapi kematian yang akan mengalami kita. As you all know, all the people in the world, they all are preparing for their life, but not for their death. Jadi seperti yang Anda ketahui ya, banyak orang-orang di dunia itu mereka mempersiapkan banyak sekali hal dalam kehidupan mereka, tetapi mereka tidak mempersiapkan kematian mereka. Since we were young, we educate to be an educated person. What is it for? To prepare for our life. Jadi semenjak kita muda itu kita mulai mempersiapkan diri kita dengan mengenyam pendidikan sampai tinggi. Apa tujuan dari kita menjalani pendidikan tersebut? Tidak lain adalah untuk bisa menjalankan kehidupan kita. We educate for our living. Kita berusaha menjadi terpelajar untuk kehidupan kita. After we become an educated person, we make money, we make our living, we try our best to be what we want. Setelah kita menjadi orang yang berpendidikan, maka kita mencari uang, melakukan banyak hal itu untuk menjalankan kehidupan kita. Until we die, we spend a lot of our lifetime until we die, just by preparing for our life. Jadi dalam hal itu kita banyak menghabiskan sangat banyak waktu sekali untuk membuat persiapan dalam menjalani kehidupan kita. How do you think? Are there many those who are preparing for their death? Bagaimana menurut Anda, ada berapa banyak orang yang mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian? Very, very few. Sangat sedikit sekali. Now, what you are going to do and what you are doing is preparing for your death. Sedangkan apa yang Anda lakukan sekarang ini adalah, apa yang Anda persiapkan sekarang ini adalah persiapan untuk menghadapi kematian Anda. Just by practicing for a short time,
and by stopping for a long time, it is not easy to have trained mind. Jadi hanya dengan berlatih dalam waktu yang sangat singkat untuk dan berhenti dalam jangka waktu yang sangat panjang itu sangat susah sekali bagi kita untuk melatih pikiran. Training of the mind is what we have to do the whole life, whether we like, whether we dislike, because our mind leads our world. Jadi melatih pikiran itu adalah hal yang sangat harus penting bagi kita lakukan dalam keseharian kita sepanjang kehidupan kita. Karena pikiran kita itulah yang akan menentukan ke arah mana dunia kita. Let me repeat again. Whether you like, whether you dislike, whether you want to practice, whether you don't want to practice, you have mind, untrained mind. You need to train through practicing meditation. Jadi baik apa Anda menginginkan atau tidak menginginkan, Anda mau untuk melatihnya, Anda tidak mau melatihnya, Anda tetap harus berusaha melatih pikirannya. As I quote the words of the Buddha, difficult to do is what is really beneficial for oneself. Easy to do is what is difficult to do is what is really beneficial for oneself. Easy to do is what is not beneficial for oneself. Jadi seperti saya mengutip ucapan dari Sang Buddha bahwa hal yang susah dilakukan itu adalah hal yang bisa membawa manfaat bagi kita. Hal yang sangat gampang sekali dilakukan itu adalah hal yang tidak membawa manfaat bagi diri kita. Who are you? Jadi siapa diri Anda? The one who like doing easy thing, or the one who like doing difficult things? Orang yang suka melakukan hal yang susah atau orang yang suka melakukan hal yang gampang? Who are you? Siapa Anda? So consider. Jadi coba Anda pertimbangkan ya. We all think ourselves. We are those who want to do for the good of ourselves. Actually, we are not. Most of the people in the world, they are not doing for the good of themselves. Jadi banyak orang yang berpikiran bahwa mereka melakukan hal yang baik bagi kehidupan mereka gitu. Tetapi sebenarnya itu salah. Mereka bukan melakukan hal yang baik bagi kehidupan mereka. That's why if we all want to be the one who want to really do for the benefit of ourselves, we need to do something what is really difficult but really beneficial. Jadi jika Anda ingin melakukan hal yang baik bagi diri Anda harus melakukan hal yang sangat susah, hal yang memang akan membawa manfaat bagi diri Anda. So diligently practice within these 3 months. Jadi ya berlatihlah dengan sungguh-sungguh dan dengan rajin selama 3 bulan ini. May you be able to develop concentration. Dan jika Anda bisa mengembangkan konsentrasi, may you be able to penetrate the Dhamma as they really are. Semoga Anda juga bisa menembus Dhamma sebagaimana apa adanya. Maybe the one who really want to do for the good of oneself. Semoga Anda bisa menjadi orang yang memang benar-benar ingin melakukan kebaikan bagi dirinya sendiri. May you be able to make an end of suffering in this very life. Semoga Anda bisa mengakhiri penderitaan dalam kehidupan yang sekarang juga. Let's stop here. Nah, jadi Dhamma ini berhenti sampai di sini saja. Sadu, sadu, sadu. Any questions? Ada yang mau bertanya? Any questions? Ya, udah. Ada yang mau bertanya nggak ya? Yeah, yes. To make our mind be calm if we have many trouble in our life. How to make
my mind be calm if we have many trouble in our life. Do you mean in your daily life or the time you practice meditation? Yes, to make my mind calm, because many trouble in our life. As I ask you, do you mean in your daily life or the time you practice meditation to make the mind calm? Maksudnya saya bertanya, Anda mengalami kesulitan itu sewaktu dalam kehidupan keseharian Anda atau sewaktu Anda sedang berlatih meditasi yang kesusahan itu? Membuat pikiran menjadi tenang, karena kehidupan itu banyak, dalam kehidupan sehari-hari banyak masalah, banyak problem, banyak trouble. Daily life. Sangat sulit untuk menenangkan pikiran saat berlatih meditasi, karena pikirannya pasti selalu ke masalah. So it's very hard to have No voice. Okay. Okay, good question for everybody. What is trouble? Who make the trouble happen? Who create that problem? Barangkali di suatu rumah tangga terjadi pertengkaran atau kesulitan ekonomi atau banyak sekali masalah yang dihadapin dalam kehidupan sehari-hari. So in his jadi apa ya, Cici ini bertanya bagaimana kok kita bisa memiliki pikiran yang tenang ya kalau dalam keseharian kita itu kita memiliki banyak trouble ya, banyak masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari kayak gitu. Nah, jadi kan saya bertanya bahwa di dalam masalah itu sewaktu kita sedang bermeditasi atau dalam keseharian kita gitu. Nah, jelaskan itu bahwa dalam keseharian kita. Terus saya memberi penjelasan, lalu saya pun bertanya kayak gitu. Masalah itu apa? Masalah itu apa? Siapa yang membuat masalah itu? Siapa yang menciptakan masalah tersebut kayak gitu. Life and suffering comes together. Ya, kehidupan dan penderitaan itu berjalan beriringan dan datang bersamaan ya. That's why if we don't want to experience dukkha or suffering or trouble, we need one thing, to make cease of existences, to make an end of existences. Jadi kalau kita ingin mengakhiri penderitaan tersebut, mengakhiri masalah-masalah terhadap diri kita, maka kita harus membuat suatu akhir dari penderitaan tersebut. But for sure, you all cannot make an end of your existences. Also, there are many those who don't want to make an end of their existence too. Jadi sudah tentu sekali ya, banyak dari kita tidak ingin membuat suatu akhir dari kehidupan dan kelangsungan hidup kita, dan malah banyak yang ingin melanjutkan ya kelangsungan dan kehidupan itu dan tidak mau mengakhirinya. For that reason, the suffering that comes together with the life should be reduced by our wise attention and true understanding. Jadi cara untuk mengurangi penderitaan dalam kehidupan kita itu adalah dengan cara memiliki perhatian yang bijaksana dan memiliki pemahaman yang benar. You know an arahant? Tahu arahat? No. No. Do you know noble person? Tahu itu makhluk suci, orang suci, makhluk mulia? Yes, I know. What is noble person? Apa itu makhluk suci? What is your understanding of noble person? Pemahaman Anda mengenai maksudnya makhluk suci, makhluk mulia itu seperti apa gambarannya kira-kira?
makhluk yang sangat baik, yang tidak melakukan banyak kesalahan mungkin ya, yang sudah mencapai, yang sudah menjadi manusia yang apa ya, yang bisa memaafkan orang lain. A very good person doing many good things and can forgive the others' fault. Okay. So noble person is a mature person. So there are 4 types of noble person. The first noble person, the second one, third one, and the fourth one. Jadi makhluk suci itu adalah orang manusia yang telah matang gitu ya. Jadi itu ada 4 jenis ya. Jadi makhluk jenis yang pertama, jenis kedua, jenis ketiga, dan jenis keempat. Whoever become noble person, whether the first one or whether it's the second one, they become mature. Their mind becomes noble. Jadi bagi mereka yang telah menjadi makhluk suci, baik makhluk suci yang pertama ataupun kedua, itu mereka menjadi orang yang sangat matang kayak gitu. Mereka menjadi orang yang jadi pikiran mereka itu menjadi sangat mulia dan sangat suci sekali. Why do their mind become mature and noble? Bagaimana pikiran mereka menjadi matang dan menjadi suci atau mulia? Because of knowing the truth. Karena mengetahui tentang kebenaran. To become a noble person is to know the truth. Jadi menjadi seorang makhluk suci ya atau makhluk mulia itu adalah dengan mengetahui mengenai kebenaran. Because of knowing the truth, they become noble. Karena dengan mengetahui kebenaran maka mereka menjadi suci atau mulia. Because of knowing the truth, they understand the real condition of life. Karena mereka mereka menjadi suci karena mereka mengetahui, memahami sebenarnya apa kebenaran dari kehidupan tersebut. The truth will shine us to understand the true nature of life. Jadi kebenaran itu akan mengarahkan kita mengetahui kebenaran dari kehidupan kita sendiri. Only when we understand the true nature of life, we can solve many problems. Hanya di saat kita bisa mengetahui kealamiahan atau kebenaran tentang kehidupan, maka kita bisa menyelesaikan banyak masalah. That's why, to be able to solve the problem, our life problem, we need to know the truth. Oleh karena itu, untuk bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan kita itu, kita perlu mengetahui kebenaran tersebut. When you know the truth, what you think very seriously, what you suffer very seriously before, become not as strong as before. Jadi jika Anda sesudah mengetahui kebenaran, maka penderitaan yang Anda alami yang sangat serius sekali Anda menanggapinya, sangat serius Anda mengalaminya gitu, maka itu akan menjadi sangat ringan sekali dan berkurang sangat jauh. So the actual knowledge that can solve, the main knowledge or the important knowledge that can solve our life problem is to know the truth. Jadi pengetahuan yang sebenarnya, pengetahuan tertinggi yang bisa mengatasi masalah kita adalah pengetahuan untuk mengetahui mengenai kebenaran. But before knowing the truth, we have to solve the problem too. How to do it? Jadi sebelum kita bisa mengenai pengetahuan tentang kebenaran tersebut, kita juga harus mengatasi masalah bagaimana cara untuk mendapatkan hal tersebut. So let me declare the nature of an arahant. Jadi saya ingin memberi sedikit penjelasan gitu ya mengenai apa itu seorang arahant. Let me compare ordinary person's mind and arahant mind. Jadi saya ingin membandingkan pikiran dari seorang arahat dan pikiran dari seorang manusia biasa. When someone complain you, what do you feel? Ketika orang lain ya komplain kepada diri Anda, apa yang Anda rasakan? When somebody accuse you,
what do you feel? Ketika orang lain menyalahkan Anda, bagaimana perasaan Anda? Tentunya nggak puas. Not satisfied. Not satisfied. Not satisfied. You feel sad. Okay? You feel unhappy. So when you are successful, what do you feel? Jadi menjadi sedih dan menjadi tidak bahagia. Kalau misalkan Anda mencapai kesuksesan, apa yang Anda rasakan? Of course, feel happy. Yes. If you are praised by many, what do you feel? Jika Anda dipuji oleh banyak orang, apa yang Anda rasakan? Happy, of course. Happy. For arahant, if someone complains an arahant, there is no sadness, there is no unhappiness. Cannot make his mind shake anyway. Whether good, whether bad, whether praise, whether blame, everything is neutral for him. Jadi bagi seorang arahat itu, ketika di orang komplain kepada diri kita kayak gitu, mereka itu tidak akan merasakan kesedihan, tidak akan merasakan ketidakbahagiaan. Ketika orang lain baik menyanjung dia ataupun menghina dia gitu, dia tidak akan, pikiran dia tidak akan goyah, pikiran dia tidak akan selalu tetap dan tidak akan terpengaruh kepada hal-hal tersebut. For the ordinary persons, good can make them happy, bad can make them unhappy. Jadi bagi manusia biasa, hal yang baik itu bisa membuat mereka merasa senang, yang tidak baik itu bisa membuat mereka merasa tidak senang. For arahant, both good and bad cannot make anything. Everything is the same, neutral for them. Jadi bagi seorang arahat itu, baik ataupun buruk, itu tidak akan memberikan dampak apa-apa, tidak ada perubahan sama sekali. So now you see, good and bad is not the cause. There is a cause that make you feel unhappy. There is a cause that will make you feel sad. We need to understand that causes. This is the cause of suffering. Jadi Anda bisa melihat bahwa baik ataupun buruk itu bukan merupakan suatu sebab, tetapi Anda harus mengetahui sebab apa yang bisa membuat Anda menjadi merasa baik dan tidak baik kayak gituan. Sebab itulah yang merupakan penyebab dari penderitaan kita. Arahant are those who has removed all the defilements such as greed, hatred, delusion, pride, jealousy, stinginess. Jadi seorang arahat adalah mereka yang telah mengikis kekotoran-kekotoran batin itu seperti keserakahan, kebencian, kebodohan batin, ilusi, kesombongan, pandangan-pandangan yang tidak benar. When we haven't removed anger, if someone complains, we are angry. When we have removed anger, when someone complains, the same complaint cannot affect anything. It becomes neutral. We don't suffer. Not because of the object, just because of having anger and having no anger. Jadi jika kita belum menyingkirkan kemarahan gitu, belum mencabut kemarahan, maka pada saat orang lain komplain terhadap diri kita akan mengalami kemarahan. Jadi sedangkan pada saat kita sudah bisa menyingkirkan kebencian tersebut atau kemarahan tersebut, baik orang lain memberikan komplainan yang sama kayak gitu, itu tidak akan memberikan dampak apa-apa kepada diri kita. Jadi Anda bisa melihat bahwa penyebabnya itu adalah bukan masalah di objek itu yang menjadi penyebab itu, tetapi sebabnya itu sendiri yang merupakan akar masalah itu, yang menyebabkan penderitaan. When someone before becoming an arahant, when he or she was an ordinary person, when she or he see a very beautiful object, at that time, very happy, desire to possess arises in her mind or in his mind. But the same object, if we show, or if we make it appear in front of the arahant, the same object to the same person with a different mind, they are feeling change. That's why the cause is not the object. The cause is not anybody. The cause is not from outside. The cause is within. If we want to solve the problem,
we need to find that causes and we need to solve that problem. Jadi jika seseorang manusia yang belum mencapai tingkat kearahataan, dia mengalami objek yang menyenangkan, dia akan merasa senang sekali. Sedangkan bagi mereka yang sudah mencapai tingkat kearahataan, orang yang sama mengalami objek yang menyenangkan yang sama, itu tidak akan memberikan dampak rasa senang kepada dia gitu. Jadi kita harus bisa mengetahui bahwa bukan objek tersebut yang menyebabkan kita menjadi sesuatu, tetapi dari dalam diri kita sajalah yang menjadi dampak, mengambil sebab yang luar itu menjadikan sebagai suatu sebab gitu. So what you need to do is to understand the workings of your mind. Jadi apa yang Anda harus lakukan adalah Anda berusaha mengetahui bagaimana bekerjanya pikiran Anda. Buddha said, if you are not skillful reading the habits of others' mind, it doesn't matter. But be skillful reading the habits of your own mind. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa jika Anda tidak berhati-hati terhadap pikiran orang lain, itu tidaklah menjadi masalah, tetapi Anda harus berhati-hati terhadap pikiran Anda sendiri. Are you being skillful reading the habits of your own mind? Apakah Anda takut dan berhati-hati kepada pikiran Anda sendiri? Yes. Really? Yes. Because if I have the wrong, I can feel what the other people feels. Coba ulang. Ya, kalau saya melakukan kesalahan, saya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Seperti misalnya sakit hati, saya akan terasa bahwa dada saya sakit sekali. Jadi saya berhati-hati dengan kata-kata saya. Kayaknya saya agak lemot nih. Gimana maksudnya? Ya, saya akan berbicara dengan hati-hati kan? Iya. Ya, karena saya bisa merasakan apa yang orang lain rasakan ketika saya salah berbicara. Oh, okay. She can feel if she say something wrong, and then another person have an experience nothing good, so she can feel that it is not good because she doing something wrong. My question is, are you the one who is careful reading the habits of your own mind? I will ask you in a simple way. Is it easy to know one's own mind? Apakah sangat gampang untuk mengetahui pikiran Anda? No, it's difficult. Yeah. Because I don't know who am I. Yeah. So it means you are not skillful reading the habits of your own mind. Jadi Anda tidak secara benar-benar berhati dan takut terhadap pikiran Anda sendiri. Now, I got her answer. Let me ask all of you. Is it easy to know your own mind? Jadi saya mengerti ya maksudnya penjelasan dia. Sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua, apakah kita mengetahui pikiran kita sendiri? Easy? Is it possible? Apakah mungkin? Possible, not easy. Is it easy to know others' mind? Apakah mudah untuk mengetahui pikiran orang lain? Even to know one's own mind is very difficult. So for about to know others' mind is out of reach for almost all the people. Bahkan untuk mengetahui pikiran sendiri aja itu udah hal yang sangat susah sekali loh. Jadi adalah hal yang lebih tidak mungkin lagi kalau kita bisa mengetahui pikiran orang lain tuh jauh di luar jangkauan. In the world, let's say in Indonesia, there are many things to know. There are many things to study. There are many things that attract all of your minds. Jadi kita andaikan misalkan dunia atau sebut saja Indonesia gitu ya. Di Indonesia saja itu banyak terdapat hal yang untuk kita perlu ketahui, yang kita ingin pelajari, hal yang ingin bisa membuat pikiran kita menjadi tertarik ke arah sana. Since you were young,
You have made a lot of interest to know about this, about that, and you seek, you pursue after many things that attract your mind. There are many things, but consider, is there an end by following them to know them? Jadi dalam sejak kita masih muda kayak gitu ya, kita sudah melihat banyak hal ini, kita banyak ingin mengetahui hal ini, banyak ingin mengetahui hal-hal lainnya kayak gitu kan. There are many things that we want to know what is happening in our surrounding. Jadi maksudnya itu kita sangat ingin mengetahui sekali loh. Maksudnya bagaimana hal-hal terjadi di sekitar lingkungan kita, hal yang terjadi di sekitar kita, kita memiliki keingintahuan untuk mengetahui hal tersebut. We want to know this, we want to know that. Because of this reason, we study, we learn, we spend a lot of time. But all these are what we can't make an end. There is no end. However you pursue after, there will be no end. Jadi semenjak muda itu kan kita mempelajari, kita ingin mengetahui banyak hal, mendapatkan hal ini, mendapatkan hal itu kayak gituan, sehingga kita berusaha mendapatkan hal-hal tersebut. Tapi hal-hal tersebut itu tidak akan mencapai suatu akhir kayak gitu. Itu bukanlah suatu akhir dari itu, karena itu tidak memiliki suatu akhir. Even for computer technology, how advanced they are time after time, how can we know all? There is no end. Seperti misalkan kecanggihan ilmu komputerisasi kayak gitu ya. Jadi itu kan kalau kita berusaha mengetahui hal tersebut kayak gitu, dan akan semakin pengetahuan tersebut akan semakin lama semakin canggih, semakin maju kayak gitu, dan itu tidak akan berakhir kayak gitu loh. If we don't know many other things, it doesn't matter. There is one thing that we should all know. It is our mind. Jadi ada banyak hal yang jika kita tidak ketahui itu sebenarnya tidaklah penting kayak gitu. Tetapi ada satu hal yang harus kita, sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya, yaitu pikiran kita sendiri. Do you know who you are? Ya, Anda mengetahui siapa diri Anda? If you don't know who you are, how can you improve your life? Jika Anda tidak mengenal diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa mengembangkan diri kehidupan Anda? If you don't know who you are, how can you solve your life problem? Jika Anda tidak mengenali diri Anda sendiri, bagaimana mungkin Anda bisa mengatasi masalah-masalah dalam kehidupan Anda? I want to tell all of you, the best education is to study your mind. Jadi saya ingin memberitahu adalah pengetahuan yang terbaik adalah untuk mempelajari apa pikiran kita. If you want to solve your life problem, if you want to know who you are, if you want to improve your life, the most important thing to do is to know your mind. Jadi jika Anda ingin mengatasi masalah-masalah Anda, jika Anda ingin tidak memiliki suatu problema hidup, maka hal yang pertama harus Anda pecahkan itu adalah dengan cara mengatasi pikiran Anda sendiri. To be able to do good deeds more and more, to be able to avoid bad deeds more and more, and to live peacefully, to maintain our real happiness, and to make real progress, we need to do what the Buddha said, to be skillful reading the habits of one's own mind. Who remember? Yes. To be able to do good deeds more and more, not to do bad deeds more and more. Dengan melakukan hal yang baik gitu ya, semakin banyak, dan tidak melakukan hal yang tidak baik, semakin dikurangi dan semakin dikurangi. To solve our life problem, untuk mengatasi masalah-masalah to live kita, more peacefully, untuk hidup dalam kondisi lebih damai, bahagia. Not to do unnecessary things like other people in the world are doing.
tidak melakukan hal-hal yang tidak penting seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang-orang di dunia yang lakukan punya. Do you agree? Many people in the world, including all of us, are doing unnecessary things in our daily life. Apakah Anda setuju bahwa banyak sekali orang-orang di dunia yang melakukan hal-hal yang tidak penting dalam kehidupannya? Do you agree? Setuju? Many. They waste a lot of time doing unnecessary things. Because of this reason, many problems occur. Ya, jadi karena mereka melakukan sangat banyak sekali hal-hal yang tidak berguna, maka masalah-masalah itu banyak sekali berdatangan. When you come to know your own mind more and more, you will not get involved with unnecessary things. You know how to live peacefully more and more. Ketika Anda bisa mengetahui pikiran Anda, maka Anda bisa mengurangi melakukan hal-hal yang tidak berguna dalam kehidupan Anda. The more you know your mind, the more you know yourself. Semakin Anda mengetahui pikiran Anda, semakin Anda mengetahui diri Anda sendiri. The more you know your mind, the more you know your weakness. Semakin Anda mengetahui pikiran Anda, semakin Anda mengetahui kelemahan Anda. The more you know your mind, the more you know your strong point too. Semakin Anda bisa mengenali pikiran Anda, semakin Anda bisa mengenal kekuatan pada diri Anda. Almost all the people in the world, even they have weakness, black parts in their life. They pretended themselves to be good. It is because they are not honest. They are honest to themselves. Jadi banyak orang yang di dunia ini meskipun banyak memiliki kelemahan dan hal-hal yang buruk pada dirinya, tetapi mereka berpura-pura bahkan kepada diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang yang baik kayak gitu. Karena mereka bukan orang yang jujur bahkan kepada diri mereka sendiri. Because of not knowing one's own mind, even to accept who I am is very difficult for them. Karena tidak mengetahui pikiran, maka bahkan sangat sulit untuk bisa mengakui bahwa mengetahui siapa diri saya sendiri kayak gitu. If you don't want other people to know who we are, it doesn't matter. But we must know who we are. We must accept it. We must be honest ourselves. Only then we can correct, we can improve, we can make progress, we can solve the problem. Jika kita tidak ingin orang lain mengetahui siapa diri kita sebenarnya, itu tidaklah menjadi masalah. Tetapi yang paling penting adalah kita bisa mengetahui diri kita siapa sebenarnya gitu. Dengan cara demikian maka kita akan bisa mengatasi banyak masalah-masalah dalam kehidupan dan kita akan mengalami kemajuan dalam kehidupan kita. So you all need to be mindful what your mind is telling, what your mind is instructing all the time since morning till night. Jadi Anda harus benar-benar memiliki perhatian atau kesadaran yang sangat murni sekali ya untuk bisa mengetahui apa yang Anda lakukan, apa yang pikiran Anda tuntun semenjak dari pagi hari hingga ke malam harinya. So when anger arises, and if you just look at it, it will stop there. Jadi jika kebencian muncul dan Anda mengamatinya, maka kebencian itu akan berhenti di sana saja. This question is very short, but need to explain many. Jadi pertanyaan yang tadi diajukan itu sangat singkat sekali, tapi perlu diberi penjelasan yang banyak. As I told you, we suffer not because of anybody, just because of our defilement. Jadi seperti yang ingin saya katakan bahwa kita menderita bukan karena orang lain, bukan karena siapapun, tetapi kita menderita karena kekotoran batin kita. Do you agree? Anda setuju? Is anger yours? Apakah kebencian itu milik Anda? No. What is anger? Apa itu kebencian? If you say no, I'm very happy to hear. Ya, jadi jika bisa disampaikan itu saya akan sangat senang sekali mendengarnya. But whether you really understand or not,
baik Anda benar-benar memahaminya ataupun tidak. Sometimes. Kadang-kadang pasti kita ada merasakan kebencian. Namanya juga masih manusia. Sometimes we can feel. Intellectually, we should understand first to be able to proceed practically. Jadi hal yang harus kita sadari itu adalah apa ya tadi saya? Intellectually, we should understand how the filaments are working before proceeding to solve practically. Oh, oke. Jadi maksudnya secara intelektual ya gitu ya, kita harus bisa mengetahui apa itu kekotoran-kekotoran batin sebelum kita benar-benar mempraktekkannya. Is there anybody who don't agree that anger is not yours? Apakah ada yang tidak setuju kalau kebencian itu bukan milik Anda? Yes, 1, 2, 4, 5. Is anger yours? Yes. Very good. Okay, let me explain. Jadi saya akan menjelaskannya. What time is it now? Only 8. Okay. So this is very important to understand, all of you. Jadi ini adalah hal yang sangat penting sekali untuk dipahami bagi kita semua. Before explaining about how our defilements are working, I will give an example to make you all understand more easily. Jadi sebelum saya ingin memberi penjelasan bagaimana kekotoran batin tersebut bekerja, saya ingin memberikan suatu contoh sehingga nanti pada saat kita jelaskan itu lebih mudah untuk memahaminya. When you see a mango seed, don't you know that it can grow trees, it can bear fruit? Sewaktu Anda melihat biji mangga ya, benih mangga, apakah Anda bisa mengetahui bahwa itu biji mangga tersebut akan menjadi tumbuh kayak gitu dan akan berbuah? Don't you know? You don't know? When you see a mango seed, don't you know that it can grow trees, it can bear fruits? Kalau Anda melihat biji mangga, Anda nggak bisa mengetahui kalau biji mangga tersebut nanti akan bisa menjadi pohon mangga dan Yeah? Okay, yes. Yes. Do you see mango trees and mango fruit in the sea? Apakah Anda melihat pohon mangga dan buah mangga di dalam benih bibit itu mangga tersebut? Where is mango tree? Di mana pohon mangga itu? Where is mango fruits? Di mana buah mangganya? Can you show me? Bisa tunjukkan? Can you point out where they are? Anda bisa menunjukkan di mana yang mereka itu? You cannot. But it can grow, it can bear fruit. Anda tidak bisa melakukannya, tetapi benih bibit mangga tersebut akan bisa tumbuh menjadi pohon mangga dan bisa menghasilkan buah mangga. There is potentiality to grow trees and to bear fruits when there is right conditions. Karena benih pohon mangga tersebut bisa memiliki potensial untuk bisa tumbuh menjadi pohon mangga dan menghasilkan buah. Itulah potensial dari biji mangga tersebut. If there is no right conditions, it cannot grow, it cannot bear fruits. Dan jika bertemu dengan kondisi yang tepat, maka dia akan tumbuh dan berbuah. Jika dia tidak memiliki suatu kondisi yang tepat, maka dia tidak akan tumbuh menjadi pohon mangga dan berbuah. We take mango seed and place on the table for 1 month. What happened? Kalau kita mengambil biji atau benih pohon mangga, kita letakkan di atas meja, apa yang akan terjadi?
There is no right conditions. That's why even there is a potentiality. It cannot grow, it cannot bear fruit. Dia tidak akan tumbuh kayak gitu. Jadi meskipun terdapat kepotensialan kayak gitu, dia tidak akan bisa tumbuh dan berbuah. It needs 3 conditions: soil, water, and sunlight. Jadi untuk bisa tumbuh itu memerlukan 3 kondisi, yaitu tanah, air, dan cahaya matahari. Let me ask you, are you being angry now? Saya ingin bertanya, apakah Anda marah sekarang? No. Are you feeling greedy now? Apakah Anda merasa timbul keserakan di dalam diri Anda sekarang? No. Have you know greed? Apakah pernah tahu tentang keserakan? Have you know anger? Tahu tentang kebencian? Yes. Where is it now? Di mana itu sekarang? Can you show me? Bisa ditunjukkan? Can you point out? Bisa ditunjukkan? Can you touch it? Bisa disentuh? Now they offer me glass of water. This is my glass of water. I can touch. I can show all of you. I can point out. I can say conventionally, this is mine. True? Jadi itu gelas air ya. Jadi saya bisa membeli itu. Ini gelas air saya. Ini saya pegang kayak gitu. Jadi itu bisa dijelaskan secara konseptual bahwa kebenaran konseptual itu bahwa ini adalah milik saya kayak gitu. But now you think anger is yours. Please show me where it is. Namun sekarang Anda mengatakan bahwa kemarahan itu milik Anda. Kalau begitu tunjukkan di mana kemarahan itu. Please touch. Coba disentuh. Please point out. Coba ditunjukkan. For sure, it is not yours. Jadi secara pasti itu bukan milik Anda ya. If it is yours, you can do the way you like. Jika itu memang milik Anda, maka Anda akan bisa melakukan hal seperti yang Anda inginkan. But even to show where they are, even to point out where they are, even to touch, it is impossible. Tetapi bahkan untuk bisa menunjukkan, memberitahu di mana itu adalah hal yang sangat tidak mungkin sekali. That's why this thinking, anger is I, anger is mine, is completely wrong. This is called wrong view. Jadi kalau kita punya pikiran bahwa kemarahan atau kebencian itu adalah saya, kebencian atau kemarahan itu adalah milik saya, itu adalah suatu yang disebut dengan pandangan salah. Because of this wrong view, because of having no right understanding, we cannot do really for the benefit of ourselves. Karena pandangan salah tersebut, maka kita tidak bisa melakukan hal yang bermanfaat bagi diri kita. As you now heard, mango seed need 3 conditions. In the same way, for anger, that where you don't know where it is, what you don't know where they are, they arise only when there is conditions. Seperti pada bibit pohon mangga gitu yang membutuhkan 3 kondisi untuk bisa tumbuh, maka kebencian juga sama, memerlukan kondisi-kondisi bagi mereka untuk bisa tumbuh. What the Buddha said, according to Buddha's Abhidhamma, they are with us, but as a latent defilement. Nah, seperti yang Sang Buddha katakan di dalam Abhidhamma itu, bahwa mereka ada, tetapi mereka bersemayam laten di dalam diri kita. Bersemayam laten, nggak kelihatan maksudnya. They lie hidden. Mereka tersembunyi gitu, ada tapi tersembunyi dan nggak kelihatan. Do you know latent defilement? Latency. Yes, latent tendency. That's why we cannot see them, we cannot touch, we cannot show where they are. There is a potentiality. If there is conditions, the potentiality to arise, anger to arise, greed to arise, if there are right conditions. Oleh karena itu memang terdapat suatu potensial gitu. Jika bertemu dengan kondisi-kondisi yang tepat, maka
yang dia yang mengandung kepotensialan tersebut akan menjadi berbuah dan akan muncul kebencian-kebencian tersebut jika bertemu dengan kondisi yang tepat. When someone complain you, the anger that lie hidden, you don't know where, you can't touch where it is, comes up to the surface of the mind because of hearing someone's complaint. When the anger comes up to the surface of the mind, you wrongly hold anger as yours. Because of this reason you suffer. Jadi kebencian itu kan tadi tersembunyi berbaring di dalam diri kita, tersembunyi dan tidak terkelihatan gitu. Namun jika seseorang komplain kepada diri kita, maka kondisinya ada, maka dia akan muncul dan tumbuh gitu. Tetapi jika kita tidak bertemu dengan kondisi yang tepat, maka hal tersebut tidak akan muncul. So in the same way, when you see very beautiful, attractive object, greed that lie hidden comes up to the surface of the mind. Jadi sama halnya juga seperti ketika Anda mengalami melihat atau objek yang menyenangkan, maka keserakahan yang tadi ada di dalam diri kita itu akan muncul dan timbul di dalam permukaan. The nature of greed wants to possess, desire, and crave. This is the function of the greed. This is the nature of the greed. Jadi kealamiahan dari keserakahan itu adalah Anda ingin memiliki, Anda ingin mendapatkannya, Anda ingin melekat kepadanya. Itu adalah kealamiahan dari sifat dari keserakahan tersebut. This is the nature of greed. Wants something, desiring something, craving something. Jadi itu adalah kealamiahan dari keserakahan, menginginkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, melekat kepada sesuatu tersebut. When someone see very beautiful, attractive object, greed that lie hidden comes up to the surface of the mind and tells you, I want this. Who wants? You want, or greed tell you, I want it. Jadi ketika Anda mengalami objek-objek menyenangkan kayak gitu, maka keserakahan itu akan muncul di permukaan. Dan jika sudah muncul di permukaan, keserakahan itu apakah milik kita, apakah kita yang menginginkan benda tersebut atau keserakahan itu yang menginginkan benda tersebut? Who want? You want or greed want? Siapa yang mau? Apakah diri Anda yang mau atau keserakahan tersebut yang menginginkan objek tersebut? Both of them. Yes. Many people in the world, they hold this wrong view very firmly. Actually, if you have no greed, okay, even you see very beautiful, attractive object, is it possible to arise desire? Jadi banyak orang di dunia yang memegang pandangan-pandangan seperti demikian. Jika dalam diri Anda sudah tidak terdapat keserakahan dan timbul objek-objek tersebut yang menyenangkan tersebut, apakah akan timbul hasrat keinginan untuk memilikinya? Arahant has no anger. If someone complain, Arahant is not being angry because there is no anger. Seorang arhat itu tidak memiliki kebencian. Jadi jika ada seseorang komplain gitu kepada seorang arhat tersebut tidak akan timbul kebencian. Tidak akan karena kebencian itu sudah tidak terdapat di dalam diri arhat tersebut. That's why greed wants, greed desire, anger want to respond something or want to do revenge. This is the nature of the anger. Jadi oleh karena itu keserakan itu ingin menginginkan sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, dan kebencian itu ingin menolaknya kayak gitu dan tidak menginginkan hal-hal tersebut. But all the ordinary persons, they have this wrong view, Sakkaya Ditthi, self-identity view, holding anger as my anger, greed as my greed. Because of this reason, they suffer. Jadi bagi manusia biasa yaitu memiliki Sakkaya Ditthi itu pandangan salah tentang adanya aku gitu. Jadi mereka menganggap itu kebencian itu adalah aku, bahwa keserakan itu adalah aku.
Only when you remove Sakkaya Ditthi, wrong view, self-identity view, at that time you see anger as anger, not as yours. You see greed as greed, not as yours. At that time, you released from the suffering very much. Not like an ordinary person at that time. Jadi ketika Anda sudah bisa menghilangkan pandangan salah tentang identitas atau tentang adanya aku, pandangan salah tersebut, maka saat timbul keserakahan, Anda hanya menganggap keserakahan itu sebagai keserakahan. Kebencian saat timbul, Anda juga menganggapnya sebagai suatu kebencian. Tidak menganggap itu sebagai keserakahan aku atau kebencian aku gitu. For ordinary persons, whenever anger comes up to the surface of the mind, because of being unskillful reading the habits of one's own mind and because of having wrong view, when anger comes up with wrong view as I and mine, they grab so anger as my anger. Because of this reason, they suffer. Jadi keserakahan itu pada manusia biasa itu saat timbul kebencian dan keserakahan tersebut kayak gitu, maka dibarengin dan dirangkul oleh pandangan salah yang menganggap kebencian dan keserakahan itu sebagai aku. Itulah yang menyebabkan terjadinya begitu banyak penderitaan. So you need to train to be skillful reading the habits of your own mind. Whenever anger comes up to the surface of your mind, if you just look at it without participating, you will feel release. Jadi jika timbul kebencian atau keserakahan di dalam diri Anda dan Anda hanya sekedar mengamatinya dan tidak ikut campur di dalamnya, maka Anda akan bisa terbebas darinya. Do you get the meaning? You must accept it. You must look at it without participating. Apakah Anda paham maksudnya? Hanya sekedar melihatnya, tidak ikut ambil bagian di dalam dirinya, di dalam keserakahan dan kebencian tersebut. Do you understand? I need to explain many more. Okay? Today is not the right time, I think. Ya, jadi saya ingin memberikan penjelasan lebih panjang lebar, tetapi ini bukan saat yang tepat nih gitu. I will let all of you consider. I will continue one day about this. Jadi saya ingin kita mempertimbangkan lebih jauh dan nanti saat ada kesempatan nanti akan dipertanyakan lebih lanjut lagi. Please look at your own mind all the time, and please don't participate with them. But this is very deep. Before you understand, you must take time. But one day I will explain a little bit more practical way. To live more peacefully, to solve life problem, and to know how to live meaningfully in our life is to be skillful reading the habits of our own mind. Jadi Anda perlu memperhatikan ruangan di dalam pikiran kita dengan sangat baik sekali. Mungkin penjelasan ini akan sangat dalam sekali kayak gitu. Namun nanti saya ingin memberi penjelasan bagaimana cara di kedepannya. Saya ingin memberi penjelasan bagaimana cara prakteknya, secara aspek prakteknya gitu ya, bagaimana cara melakukannya sehingga saat kita bisa melihatnya kita akan bisa memiliki timbul ketenangan dalam diri kita. I may need another 1 hour or 2 hours to explain. Let me stop here. Jadi kalau mau dijelasin lebih lanjut lagi itu membutuhkan waktu 1 atau 2 jam jadi di stop aja sampai sekarang dulu. Sadu. So today we will share merits done. Anything? Mau tanya sedikit. Oh, you want to ask some question? Hey. Di sini kan masih banyak yang pemula juga gitu. Kan tadi kan saya menjelaskan, yang saya penjelaskan itu hanya untuk duduk meditasi. Sedangkan kita dari buka mata sampai tidur aktivitas kita banyak. Pada saat jalan makan apa kita yang harus kita fokus. Sedikit aja supaya mereka bisa.
every 4 postures. The time we are developing concentration, we need to emphasize doing the same thing all the time. When we walk, also we need to pay attention in breath and out breath. When we stand, we need to focus on the in breath and out breath. When we walk, when we lie down too. Okay? Eating time, for sometimes they can focus. But most of the people, at the time they are having their meals, their mouth is chewing. Because of this reason, they encounter difficulty to focus the in-breath and out-breath. That's why, in every 4 postures, as much as they can, they should try to train to focus on the in-breath and out-breath. Jadi dalam 4 postur tubuh ya, baik itu berjalan, duduk, berbaring, jalan, duduk, berbaring atau berdiri. Jadi itu 4 postur tersebut harus dilakukan terhadap perhatian kita terhadap nafas gitu, supaya konsentrasi kita bisa berkembang kayak gitu. Namun pada saat kita makan mungkin akan sedikit susah bagi kita untuk mengamati objek tersebut karena kita mengunyah. Nah, tapi gak apa-apa, coba tetap fokus saja ke sana. Jadi dalam 4 postur tubuh itu tetap memperhatikan nafas kayak gitu. 4 postur itu harus selalu memperhatikan nafas. Okay. So, have you ever shared merits done whenever you did wholesome deeds? Apakah Anda pernah membagi jasa kebajikan ya setiap kali Anda setelah selesai melakukan suatu perbuatan baik? Pernah sharing nggak? Yes. So this is a good things to do every day, to share merits done towards those who are waiting to rejoice. Jadi ini adalah hal yang sangat penting sekali bagi kita untuk berbagi jasa kebajikan dan membaginya kepada mereka yang membutuhkannya dan menunggunya gitu untuk menikmatinya. There are many unseen beings, those who are waiting to rejoice our sharing merits done. Jadi terdapat sangat banyak sekali ya makhluk yang menunggu pelimpahan jasa dari kita untuk bisa mereka nikmati. Unseen beings are everywhere. Makhluk-makhluk enggak terlihat itu terdapat di mana saja. In every country. Di semua negara. Important thing is just to share merits done every day. Jadi hal yang penting itu adalah kita melimpahkan jasa kebajikan kita yang telah kita lakukan setiap harinya. So today we will share merits done. Jadi sekarang kita akan berbagi jasa kebajikan. So repeat after me. Diulangi nanti setelah saya dong. The first 2 sentences are for aspiration to be able to realize nibbana. Jadi 2 kalimat yang pertama itu maksudnya adalah kebajikan-kebajikan kita lakukan itu semoga bisa membuat kita mengalami atau menikmati nibbana. Only after that we will share merits done. Setelah 2 kalimat itu selesai maka kita akan melakukan pelimpahan jasa. The meaning of the first 2 sentences are, because of this wholesome karma, may I be able to realize nibbana. Jadi 2 kalimat yang pertama itu maksudnya adalah semoga dengan jasa kebajikan yang saya lakukan ini bisa menjadi penyebab tercapainya nibbana. The meaning of sharing merits is, I share all merits done today to all beings. May all beings be able to rejoice together with me today. Ya, maksud dari pelimpahan jasa yang pada kalimat yang berikutnya itu adalah saya membagikan semua jasa kebajikan yang telah saya lakukan kepada semua makhluk sehingga makhluk-makhluk tersebut bisa mendapatkan atau merasakan kebahagiaan atas pelimpahan jasa yang saya lakukan. So repeat after me. Diulangin ya. Idame punyam, Idame punyam, asawakaya, waham hotu, idame punyam, nibbanasa, pacayo, hotu, mama punya bagam,
Mama punya bagang Sabba satanam Sabba satanam Bajimi Pajemi Te sabbe Te sabe Nisamam Te samang Punya bagam Punya bagang Labantu Labantu Sadu Sadu Sadu